Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Asrul Sanjaya, calon guru penggerak Angkatan 11, dari Kabupaten Sukabumi. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, modul 2.2. Terdapat dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama adalah materi sosial emosional merupakan materi yang sangat penting bagi siswa, pendidik dan tenaga pendidik agar dapat memahami, menghayati dan mengolah emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau mengolah diri, merasakan dan menunjukkan rasa empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, harus menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut, agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jawaban dari pertanyaan pemantik yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait, demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai profil pelajar Pancasila. Selain pertanyaan pemantik, terdapat 3 pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman, untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, pertama bagi murid-murid, dan yang kedua bagi rekan sejawat. Jawaban pertanyaan pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial, sehingga peduli terhadap orang lain, memiliki kesadaran berelasi, agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Jawaban pertanyaan kedua adalah 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari. 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yaitu, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness, dengan menggunakan teknik stop atau stop, take a breath, observer, dan proses, atau teknik lain yang sesuai. 3. Menerapkan 4 indikator KSE, yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti, pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Jawaban pertanyaan ketiga adalah, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu, pertama perubahan bagi murid, saya akan memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah.
Kedua, perubahan bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru, atau tenaga kependidikan sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, itulah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, modul 2.2. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.